Jadi guys, ini aku dikirimin ada notebook tema klasik Disney dari Bushy. Kirimin flat shoes sama sendal dari Dive. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Muslim Flurry. Jadi aku tuh kayak lagi buka Instagram terus lihat selebgram yang lagi mengendorse barang, mempromosikan barang. Nah, kebetulan hari ini aku bakalan berbagi tips sama kalian bagaimana cara mengendorse selebgram atau artis agar kalian bisa mendapatkan sesuai dengan feedback yang kalian inginkan. Nah, sebelum aku lanjut videonya, jangan lupa di like dulu video ini dan tentunya jangan lupa di subscribe. Oke guys, jadi kalau misalkan kita ngebahas seputar endorsement, aku yakin kalau kalian mainnya kayak di media sosial Instagram gitu, pasti sering banget melihat story artis yang lagi mempromosikan suatu barang atau produk atau jasa gitu. Nah, itu adalah salah satu teknik marketing yang dilakukan oleh para pebisnis online atau all shop untuk mempromosikan barang mereka begitu. Nah, endorsement ini tuh sebenarnya udah dilakukan beberapa tahun belakangan ini, sampai saat ini pun digunakan sebagai teknik bagi para pebisnis online untuk mempromosikan produk atau jasa mereka gitu. Dan 95% selebgram atau artis itu memberikan tarif endorsement mereka berbeda-beda. Nah, di sini tuh aku nggak bakalan ngebahas seputar berapa sih tarif endorsement bagi para selebgram atau artis, enggak. Tapi nanti aku bakalan punya video tersendiri berapa sih tarif endorsement artis di Indonesia. Nah, di sini aku lebih fokus sharing sama kalian tentang trik dan tips dari aku. Kalau kalian adalah punya all shop dan kalian punya rencana untuk mengendorse artis atau selebgram, kalian harus nonton video aku ini sampai habis karena aku bakalan sharing sama kalian bagaimana cara mengendorse artis atau selebgram agar kita mendapatkan feedback sesuai yang kita inginkan. Nah, ada beberapa tips yang harus kalian perhatikan sebelum mengendorse artis atau selebgram. Nah, aku punya singkatan nih, namanya adalah TAP. TAP itu target, analisis, dan budget. Yang pertama kita bahas tentang target. Jadi target di sini pengertiannya, kalian harus punya target selebgram. Kira-kira produk kalian cocok selebgram yang mana nih? Karena jangan sampai ketika kalian mengendorse selebgram atau artis itu kalian salah target atau sasaran. Contohnya nih ya, kalau misalkan kayak kalian punya produk hijab gitu, kalian malah mengendorse selebgram yang belum menggunakan hijab. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kalian mengendorse artis atau selebgram yang udah menggunakan hijab, otomatis sebagian besar followers dari mereka itu udah menggunakan hijab. Maybe followersnya itu kayak mungkin suka lihat daily hijab mereka atau style mereka. Maka ketika si selebgram ini mempromosikan hijab kalian, pasti kebanyakan mereka bakalan tertarik gitu dengan produk yang selebgram ini promosikan. Kalau misalkan kalian kayak punya produk kecantikan, terus target kalian adalah mahasiswa atau pelajar. Nah, aku saranin kalian juga harus mengendorse selebgram yang maybe kayak mahasiswa gitu, kayak masih pelajar gitu. Karena kenapa? Pasti sebagian besar followers mereka itu adalah masih pelajar dan mahasiswa. Nah, terus yang kedua, analisis. Nah, analisis di sini pengertian menurut aku nih, misalkan kalian udah menentukan target. Oh, ada 3 selebgram nih yang bakalan aku endorse. Nah, ketiga selebgram itu kalian analisis dulu
misalkan nih kalian kayak punya produk hijab gitu kan, sebelumnya itu mereka pernah mempromosikan produk yang sama juga, atau mungkin kayak dengan brand yang berbeda. Nah, di situ sebenarnya kalian punya kesempatan untuk melihat apakah produk atau hijab yang dia promosikan sebelumnya itu memiliki feedback yang cukup bagus. Nah, di situ kalian bisa melihat kayak apakah followers si All Shop ini bertambah ketika si artis ini mempromosikan produk mereka begitu. Nah, terus yang terakhir nih masalah budget. Kalian harus sesuaikan dengan budget yang kalian punya. Nah, misalkan nih dalam 1 bulan kalian menyiapkan budget di bawah 1 juta untuk mengendorse artis atau selebgram, kalian harus persiapkan. Nah, tapi kalau kalian punya budget lebih, nah dalam 1 bulan itu kalian pengen mengendorse artis yang fee-nya di atas 1 juta. Jadi penting banget nih sebelum kalian mengendorse artis atau selebgram, kalian harus betul-betul perhatikan terlebih dahulu engagement rate-nya. Nah, engagement rate ini kayak hubungan antara si selebgram dengan si followers mereka, apakah mempunyai nilai yang cukup bagus untuk di endorse atau enggak. Nah, di sini aku bakalan nunjukin sama kalian satu situs di mana kita bisa melihat engagement rate si selebgram ini. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus ke Chrome, terus di sini kalian ketik igblad.com. Nah, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada track any Instagram akun. Kalian bisa memasukkan beberapa nama akun Instagram selebgram yang ingin kalian lihat engagement rate-nya. Jadi di sini kita fokus ke engagement rate-nya ya. Misalkan saya tulis Dara Arafa. Nah, engagement rate ini adalah sebuah angka yang menunjukkan bagaimana followers Instagram itu terlibat secara aktif dan langsung. Nah, di sini langsung aja kalian scroll ke bawah dan kita fokus ngelihat engagement rate-nya, nilainya itu A+ 10.20%. Nah, disinilah akan kita pelajari mengapa engagement rate sebuah akun Instagram itu menjadi sangat penting. Next, yang kedua, misalkan siapa lagi nih ya? Misal selebgram Keanu. Nah, misalkan Keanu. Nah, engagement rate ini tuh sangat penting karena semakin tinggi angka engagement rate, artinya semakin baik pula kualitas akun Instagram tersebut. Nah, di sini kita lihat engagement rate-nya A+ 8.94%. Nanti persennya ini bakalan kita jelaskan. Kita lihat dulu beberapa akun selebgram ya. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk memudahkan melakukan sebuah analisa dalam memenangkan penjualan produk di Instagram. Ini yang ketiga, misalnya Tasya Farasya. Jadi ini tuh sangat penting mengapa seorang influencer itu benar-benar menjaga angka engagement rate mereka. Engagement rate-nya A+ 7.36%. Karena konten seorang influencer itu akan bisa dilihat bagaimana respon yang diberikan audiens terhadap sebuah konten. Next, ini kita coba Ismi Hidayah. Dia itu influencer, terus YouTuber juga. Nah, kita lihat engagement rate-nya, nilainya itu A+ 7.27%. Nah, setelah itu kita bakalan melihat perbandingannya. Di sini aku udah punya satu akun, dia itu followersnya 700.000 lebih lah. Dia punya engagement rate nilainya
0,06%. Nah, artinya nilai itu adalah misalkan nilainya di bawah 1%, itu artinya engagement rate-nya itu kurang. Terus antara 1% sampai 3,5% itu artinya cukup bagus engagement rate-nya. Terus yang ketiga, nilainya 3,5% sampai 6% itu artinya bagus atau high engagement rate. Terus di atas 6% itu sangat bagus nilai engagement rate-nya. Jadi kalau misalkan selebgram yang udah punya A+, terus engagement rate-nya di atas 6% itu bisa dikatakan bagus atau high engagement. Nah, di sini ada salah satu ini bukan selebgram sih, dia itu punya follower sekitar 14.000 dan engagement rate-nya itu A+ 11.75%. Meskipun followersnya sedikit, tapi dia punya engagement rate yang sangat bagus, yaitu 11,75%. Nah, di sini mengapa nilai engagement rate itu sangat-sangat penting? Karena kembali lagi bahwa semakin tinggi nilai engagement rate seorang selebgram, feedback yang didapat dari audiens juga akan semakin tinggi. Oke guys, sampai di sini dulu video aku seputar endorsement. Tadi aku udah kasih tips dan trik dan juga tutorialnya. Aku harap ini bisa bermanfaat banget buat kalian, apalagi kalau kalian kayak pengen mengendorse artis atau selebgram agar mendapatkan sesuai dengan feedback yang kalian inginkan dan gak mengalami keboncosan sama sekali. Nah, poin terpenting sebenarnya ketika kita sudah mengendorse artis atau selebgram itu adalah setidaknya kita udah memberikan aware sama orang-orang bahwa produk yang kita jual itu ada dan kita menjual produk ini loh. Jadi kalian jangan pernah menyalahkan selebgram atau artis yang ketika kalian endorse tapi nggak mendapatkan feedback yang bagus. Oke guys, sampai di sini dulu video aku seputar endorsement. Aku harap video yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan thank you for watching, dan jangan lupa di like video ini dan tentunya jangan lupa di subscribe. Nah, kalau kalian punya pertanyaan seputar yang aku bahas kali ini seputar endorsement, kalian bisa komen di bawah or you can DM me on my Instagram. Dan kalau kalian merasa bahwa video yang aku bagikan ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya. And see you in my next video. Bye bye.